bagi ketua kan pasti berat gitu. Banyak mahasiswa yang takut untuk menyerahkan. Selamat datang di podcast pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM periode 2024-2025. Sebelumnya, ada baiknya kita sapa-sapa dulu nih teman-teman sekalian, teman-teman penonton atau deltizen sekalian kan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Novita Siregar dari Prodi S1 Teknik Bioproses Angkatan 2022 di KPU. Aku menjabat sebagai Ketua Divisi Administrasi dengan rekanku. Perkenalkan, namaku Frans Marmata dari Prodi S1 Informatika. Di KPU aku menjabat sebagai anggota divisi acara. Nah, di sini aku dan Franz akan mandu acara podcast kita mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti penghujung di acara ini. Sebelumnya nih, untuk teman-teman rekan paslon yang kami undang pada podcast ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari pasangan calon nomor urut 2. Ada baiknya teman dari pasangan calon nomor urut 2 boleh nih perkenalan dulu pada teman-teman sekalian. Oke, makasih ya. Jadi mungkin perkenalanku singkat aja. Perkenalkan, namaku Febri Sihotang. Aku sebagai calon ketua dari pasangan nomor urut 2. Aku dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2022. Terima kasih. Perkenalkan, namaku William Bagas Sasonangan Panjaitan. Aku dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Reaksi Perangkat Lunak. Di sini aku mencalonkan sebagai Wakil Ketua BEM tahun 2024-2025. Terima kasih. Nah, tujuan podcast ini kan untuk mengenal gimana personalitinya tiap paslon kan. Kan kalau kita kenal personality tiap orang kan mungkin orang itu bakalan tahu gimana look kita. Itu kan nggak mungkin, sebenarnya ada sih orang yang cuman ditengok look dari luarnya aja mungkin nggak oke, tapi belum tahu personalitinya gimana gitu kan ya. Jadi pada podcast ini kita akan membahas atau sharing session mengenai personality masing-masing dari pasangan nomor urut 2. Eh, Sebelumnya nih, kami mau nanya, gimana sih perasaan kalian udah sampai di titik ini? Mulai dari pendaftaran, seleksi berkas, di pencabutan nomor, terus sampai di titik ini. Mungkin gimana sih perasaan kalian? Mungkin dari wakilnya dulu boleh kali ya? Eh, Mungkin perasaanku sih lebih ke bangga sih kayaknya. Karena dari tahap-tahap yang udah kami lalui udah bisa sampai sekarang. Udah mulai dari proses pendaftaran, seleksi, pengumuman seleksi, dan yang terakhir pencabutan nomor hingga sekarang ke acara podcast. Mungkin itu sih. Kalau ketuanya gimana? Kalau dari ketuanya ini gimana Eh, perasaannya? Terima kasih ya. Jadi kalau aku sendiri mungkin merasa bersyukur ya, bersyukur bisa ikut partisipasi dengan kualifikasi yang kami miliki, kami kayak bisa turut ikut serta gitu kan dalam pencalonan ini. Terus di sini kami mencoba memberikan, akhirnya bisa dapat kesempatan lah gitu, kayak memberikan kontribusi ke kampus, mungkin dengan lewat ide yang kami punya nanti pas kami kepilih gitu kan. Selain itu ya mungkin pas udah ngelewatin semua kayak yang tadi kan kayak seleksi berkas, pendaftaran sampai pencabutan nomor dan sampai sekarang mungkin excited ya bisa ikut serta karena ya kayak manapun nggak mudah tentunya untuk sampai di sini kayak untuk melalui tahap itu nggak mudah gitu. Jadi kayak bersyukur lah sama excited gitu. Oke, kita kan udah tahu nih kan perasaannya sampai tahap ini. Eh, Berarti udah siap dong kan untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari KPU, misal sharing session dari KPU nanti udah siap mungkin ya? Oke, Siap, siap. boleh dilanjutkan. Berarti ini benar-benar siap ya untuk paslon 02 ini.
Nah, kita mau nanya di awal dulu nih. Kita pengen tahu nih, gimana sih kalian ya sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua, gimana sih awalnya kalian itu akhirnya bisa memantapkan diri untuk bisa bergabung untuk maju sebagai paslon 02. Mungkin bisa dimulai dari calon ketuanya. Eh, jadi kalau ditanya tentang apa alasan gitu ya, apa alasan dan tujuannya mencalonkan, ya mungkin nggak lepas dari alasan dan tujuan itu nggak jauh tentunya dari adanya rasa ingin mengembangkan kemampuan ya dalam berorganisasi. Eh, Memimpin sebuah organisasi berskala besar itu eh, yang mungkin sekarang bisa kita lihat kan menjadi ketua BEM itu udah skalanya tingkat institusi gitu. Jadi nggak bakal mudah gitu. Jadi kayak pengen nantang diri sendiri juga kan kayak gimana ya kalau misalnya aku terjun ke organisasi yang berskala institusi gitu. Terlepas dari itu tujuan lainnya karena ada rasa ingin kontribusi tentunya ke memberikan sesuatu ke kampus dengan kemampuan yang saya miliki gitu. Misalnya saya pribadi kan, saya sadar sejak dulu saya suka gitu ngikuti organisasi dan hal-hal yang kiranya eh, kayak saya rasa, wah kalau misalnya saya ikut ini nih, bisa nih ngasih dampak ke orang lain, bisa nih ngasih dampak ke sekitar saya gitu. Jadi kayak saya ngerasa BEM ini cocok gitu kayak untuk saya, tempat saya kayak terjun gitu sebagai langkah awal, gimana saya terjun ke sebuah organisasi untuk berkontribusi juga kepada kampus gitu. Dorongan-dorongan selain itu saya ujungnya bisa memutuskannya ikut itu tentunya nggak lepas ya dari dorongan dari teman-teman gitu kakak-kakak tingkat kan dan juga saudara dan orang sekitar yang tentunya jadi suatu hal yang membulatkan tekad lah sehingga bisalah ujungnya kayak wah udahlah harus ikut nih partisipasi dalam ini gitu jadi kuncinya itu semua ingin mengasah kemampuan untuk memimpin dan berorganisasi lewat hal yang sekaligus kiranya dapat memberikan dampak atau bisa berkontribusi langsung kepada kampus gitu. Gitu sih kalau dariku. Oke, kalau dari calon wakil ketuanya gimana nih? Dari aku pribadinya, yang jelas pertamanya itu eh, mau berkontribusi untuk ke kampus. Awalnya aku mikir gimana ya caranya untuk berkontribusi ke kampus. Setelah mikir-mikir, aku juga ngiranya gimana ya cara kontribusi. Aku mikir eh, yang jelas harus masuk ke dalam langsung. Jadi melalui mencalonkan menjadi wakil ketua BEM, menurutku aku bisa nanti memberikan ide-ide ataupun kontribusi untuk kampus. Terus yang memantapkan aku untuk tetap mendaftar banyak dorongan dari teman-teman sih dan juga dari himpunan. Terus yang kedua itu untuk keluar dari zona nyaman sih dan untuk mengasah skill berorganisasi. Karena sebelumnya eh, saya juga eh, saya masih minim skill untuk berorganisasinya. Jadi melalui ini saya harap bisa makin berkembang dan sambil memberikan kontribusi ke kampus. Itu aja sih. Makasih. Berarti ini sama-sama kan ya, hampir sama lah tujuan dari calon ketua sama wakil ketuanya kan, sama-sama lah tujuannya itu kayak ingin mengembangkan potensi yang dimiliki gitu kan ya. Terus mau biar nanti terjun ke dunia luar juga biar lebih mudah gitu kan. Ibaratnya ini kayak brainstorming tapi di internal aja gitu kan ya. Nah, dari hal itu kan berarti kalian kan udah saling kenal lah ini kan satu sama lain udah tau lah pandangan ke misalnya pandangan si Febri ke si William itu gimana pandangan si William ke si Febri itu gimana kan ya. Eh, Seberapa yakin sih eh, Febri ke William atau William ke Febri seberapa yakin sih kalian ke pasangan kalian masing-masing makanya jadi satu pasangan gitu makanya bisa terbentuk pasangan calon nomor urut 2 gitu kan bisa lah dikasih rate-nya 1 sampai 10 berapa yakin sama pasangan masing-masing boleh nih kayaknya dari wakil dulu. Kalau aku pribadi menilai Febri sih 10 sih. Karena memang udah sebelumnya udah pernah pengalaman kerjasama sebelumnya gitu. Di organisasi di PCA 2023.
berarti 10 kan tadi kan. Alasannya itu kalau boleh tahu kenapa? Oh, karena awalnya itu aku udah lama kenal sama si Febri. Mulai dari PCA, aku sekamar dengan Febri. Jadi personalnya juga udah lumayan kenal gitu. Terus seperti yang aku bilang tadi, di tahun lalu kami udah bekerja sama sebagai ketua dan wakil ketua PCA 2023. Jadi pengalaman kami bersama udah cukup lah menurutku. Dan aku udah mengenal Febri lumayan dekat dan dalam gitu. Mulai dari personal dan sikapnya gitu. Jadi aku ngasih rate ke Febri itu 10 gitu. Berarti 10 of 10 ya kan? Berarti Febri kalau nge-rate William itu gimana? Ya, kalau menurutku ya nggak jauh beda lah sama William ya. Kalau dibilang untuk memilih William itu kayak mana, eh, kayak untuk di rate ya, mungkin nggak beda juga 10/10 gitu kan. Ya alasannya ya sama karena yang namanya satu pasangan gitu kan. Kayak kami dari PC udah kenal kayak satu kamar ya. Pas satu kamar itu ya udah banyak lah cerita-cerita kayak oh jadi kau dulu gini ya gini. Jadi udah berbagi kisah gitu kan, udah banyak cerita kayak komunikasinya di awal itu udah terjalin gitu kan. Terus untuk ujungnya bekerja sama itu terjalannya di tahun lalu kan kayak yang dibilang William di masa PCA gitu. Jadi kayak untuk memilih William itu karena udah kerja sama sebelumnya jadi mungkin nanti untuk klubnya itu lebih gampang gitu. Jadi kayak untuk saling kerja sama itu mungkin ya lebih mudah nanti di BEM ini gitu. Karena sebelumnya udah kerja sama juga kan. Wah, berarti ini satu sama lain udah saling mengenal lah ya kan. Udah dari lama dari PCA bahkan ya kan dan juga pernah saling bekerja sama. Nah, kita mau nanya juga nih. Kan kalian udah saling mengenal, tapi pasti kalian tuh punya keunikan gitu kan. Boleh nggak sih diceritain ada nggak keunikan kalian yang belum banyak orang yang tahu gitu. Bahkan teman-teman sekelas kalian itu nggak ngeh bahwa kalian itu punya keunikan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Febri ya. Oke, makasih. Kalau misalnya ditanya tentang keunikan, saya sendiri juga bingung ya kayak apa ya kelebihan yang ada pada diriku gitu kan kayak misalnya sebenarnya ada atau enggak ya pasti kan setiap orang ada kelebihan ada kekurangan gitu cuma kayak kalau misalnya dibilang keunikan ya keunikan itu sesuatu hal yang kita doang yang punya gitu kan kalau misalnya dia unik gitu jadi ibaratnya kita punya orang lain enggak itu yang dinamakan unik nah untuk nyari hal yang unik ini di diriku sendiri kayak siapa tahu orang lain juga punya gitu. Jadi aku nggak bisa langsung ngasih ini nih hal yang unik dariku gitu. Karena nanti tentunya kan waktu misalnya kita ngasih ke orang hal yang unik dariku itu ini nih. Aku biasanya gini sifatku itu A B C gitu kan. Nah ternyata orang lain aku banyak juga kok jumpa orang yang sifatnya kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau misalnya unik ya nggak bisa aku jelaskan secara langsung ya. Tapi kalau misalnya ditanya lebih ke kelebihanmu apa atau kekuranganmu apa gitu kan. Apa yang kau rasa berbeda dari dirimu gitu ya mungkin eh, apa yang kayak kau bisa orang lain nggak bisa gitu jadi beda katanya dari unik gitu ya menurutku lebih ke cepat tanggap sih jadi di beberapa situasi dan kondisi itu ya lebih cepat tanggap lah kalau menurutku karena kan nggak semua orang juga kan bisa cepat tanggap itu jadi menurutku dari diriku sendiri lah kalau misalnya ada masalah itu cepat tanggap. Selain itu kalau misalnya dibilang apa yang orang lain kadang nggak bisa aku bisa kayak mungkin rasa nggak enakan ya kayak misalnya nggak enakan itu jadinya was-was sama banyak hal gitu jadi kayak intinya ada hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu betul atau enggak tapi udah diwanti-wanti dulu gitu eh, misalnya sama William nih contohnya aku bilang contohnya kan si William ini marah nggak ya sama aku gitu terus ada pertanyaan terus nih kan William marah nggak ya atau enggak gitu soalnya kan kita nggak tahu kenyataannya William marah atau enggak tapi lebih baik kayak lebih baik lah nanya daripada dibiarkan gitu artinya lebih baik dipastikan dulu gitu jadi lebih ke itu sih kayak setiap masalah itu ujungnya dibawa gitu baik itu masalah kecil atau masalah besar ya penting sama aku gitu tapi menurutku itu malahan jadi bagus sih karena ujungnya jadi tahu kayak mana ngejaga perasaan orang gitu kasih. Dari calon wakil ketuanya. Dari aku pribadi, mungkin sebenarnya bukan sebagai rahasia lagi sih atau unik. Mungkin udah ada juga beberapa yang tahu kalau aku itu kerja totalitas gitu. Kalau memang
sekali udah dikerjakan maunya sampai akhir gitu, pantang mundur istilahnya gitu kan. Eh, untuk kekurangan mungkin kira-kira lebih ke overthinking sih kayaknya kalau aku pribadi, karena mungkin mirip dengan Febri, kayak mau menjaga perasaan orang gitu. Kira-kira yang udah aku buat udah benar nggak sih? Kayak kira-kira yang udah aku katakan bikin sakit hati dia nggak sih gitu. Mungkin pribadiku gitu sih mungkin. Itu aja mungkin. Nah, tadi kan ada ini kan disinggung mengenai overthinking kan, dari jadi juga ada, dari William juga ada kan disinggung mengenai overthinking. Eh, Gimana sih dari masing-masing kalian itu ngatasi kalau kita, kalau semisal kalian lagi overthinking itu kan ada, kalau seseorang itu kan punya masa downtime-nya masing-masing, entah overthinking sama hal apapun, gimana sih cara kalian mengatasi itu gitu? Eh, kalau aku pribadi kan, contohnya dengan Febri lagi tuh. Kalau ada overthinking untuk mencegah kesalahpahaman, langsung dikomunikasikan. Mau besar, mau kecil gitu, kuncinya di komunikasi gitu. Biar nggak sampai ke tahap salah paham gitu. Terus kalau Febri, cara ngatasi overthinkingnya itu gimana? Ya, mirip juga kayak yang dibilang William gitu kan. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu pas misalnya kita overthinking gitu kan. Ya, overthinking itu kan ibaratnya kita mikir sesuatu hal yang belum tentu kejadian gitu kan. Nah, ini belum suatu hal ini belum tentu terjadi nih, tapi kita udah mikir dulu. Ini kira-kira gimana ya nanti ya? Ini bakal terjadi nggak ya? Dampaknya apa nggak ya? Gitu kan. Nah, menurutku pertama cari dulu nih kawan buat cerita gitu. Ya, pertama cari tempat buat nyurahkan pemikiranmu itu sebenarnya gimana gitu. Jadi, yang pertama itu cari tempat cerita, yang kedua fokus sama solusi. Nah, karena ujungnya kalau misalnya itu nggak belum terjadi gitu kan, tapi kita udah wanti-wanti nih kayak, oh nanti kalau misalnya kejadian gimana ya cara aku ngatasinnya gitu kan. Kita udah kayak 50% nangani masalahnya gitu. Jadi, semisal itu terjadi kita udah antisipasi dulu dan semisalnya pun kalau itu nggak terjadi ya nggak jadi masalah gitu. Nah, terus untuk ya itu sih untuk ngatasinya. Jadi cari kawan cerita sama fokus sama solusinya gitu kan. Kayak untuk permasalahan ini kira-kira apa ya yang bisa jadi solusi gitu. Terus jangan apa namanya? Jangan selalu overthinking itu jangan usahakan kalau misalnya pun overthinking ya tetap ngambil hal-hal baik yang kemungkinan terjadi gitu kan. Kalau misalnya overthinking kan konotasinya kan negatif ya kan. Overthinking itu misalnya wah kayaknya ini gini nih, gini. Jadi kalau overthinking kita nariknya hal-hal yang negatif. Jadi ya solusinya balik lagi kita coba ngasih afirmasi positif sama diri kita. Ah belum tentu kok itu terjadi. Bisa jadi kok kejadiannya jadi gini. Jadi kayak untuk kalau misalnya kita datang energi negatif ya kita hasil hal yang positif gitu kan. Biar nanti ya seimbang gitu. Itu sih kalau dari untuk ngatasi itu. Berarti ini kayak kayak kita ngelakuin sesuatu itu kayak udah memikirkan resikonya nanti gimana kan? Berarti kayak eh, lakuin sesuatu tapi udah mikirkan resikonya nanti. Yang kalau ini kuambil berarti aku pasti udah siap menerima resiko ini. Mungkin gitu kan ya dari masing-masing paslon juga. Berarti menarik nih untuk netizen sekalian biar diikuti gimana sih cara ngatasi overthinkingnya. Apalagi kan kita sama-sama sibuk juga di Del semester 5 juga nanti bakalan banyak magang atau ikut event-event kampus gitu. Mungkin dilema sama overthinking juga di situ. Berarti tips ini mungkin bisa lah membantu teman-teman sekalian. Nah, tadi kan udah sempat juga kan disinggung sama paslon 02 bahwa mereka pernah bekerja sama di PCA. Nah, ini kita mau naik nih, ada nggak sih kegiatan atau organisasi di kampus yang pernah kalian ikuti? Dan boleh dong di-share pengalamannya gitu. Mungkin bisa dimulai dari calon wakil ketuanya Ini maksudnya pengalaman organisasi bersama atau pribadi gitu. secara pribadi. Eh, aku awalnya berorganisasi itu dari PCL lah. Itulah memang organisasi pertama dan kebetulan langsung dapat rekan kerja
sama Febri. Itu organisasi yang pertama. Terus aku juga anggota DPDK, Departemen Pusat dalam kampus, yang sekarang sudah statusnya nonaktif. Terus aku juga pernah jadi kepanitiaan inaugurasi dan graduation. Untuk pengalaman organisasi mungkin hanya yang tiga itu. Kalau dari calon ketuanya gimana nih? Nah, kalau aku sendiri untuk pembuka di organisasi atau kegiatan yang pernah aku ikuti itu sama kayak William. Pertama itu dimulai di program Cinta Alma Mater tahun lalu 2023. Nah, di situ dimulai terus dari sana karena ikut juga organisasi eh, IDG, inaugurasi, Just Natalis dan graduation tahun 2023 juga. Terus dari situ nyoba lagi untuk kegiatan mungkin palingan jadi asisten tutorial ya untuk Madas sama Fisdas. Terus untuk organisasi lain mungkin cuma itu aja. Paling lagi ditambah sama ikut program dari Abang Asuh untuk angkatan 2023. Itu aja sih kalau organisasi atau kegiatan yang kuikuti selama jadi mahasiswa di Del. Baru itu. Kalau suka duka selama ikuti organisasinya ada? Mungkin dari Febri. Kalau dibilang suka duka mungkin di PCA dulu ya. Kalau ditanya suka duka di PCA itu apa, mungkin lebih ke karena sebagai ketua kan pasti berat gitu. Lebih ke kalau kita nengok anggota sih kayak kerjanya totalitas gitu kan. Totalitas tapi dia jadi kecapean gitu kayak apa lah ya yang bisa kasih sama dia ini gitu kan. Lebih suka dukanya ya dukanya itu sih kayak ngelihat anggota itu kayak terbeban kali gitu kan ya. Tapi yang namanya organisasi wajar kan kayak ya ada tugas yang harus dijemban gitu. Kalau suka ya pastinya banyak sih. Mulai dari ujungnya kenal kan. Misalnya mungkin dari dulu untuk mahasiswa dari prodi lain ya jarang ada yang kenal gitu. Pas udah join di organisasi relasi bertambah gitu. Ujungnya kenal. Dan dari situ juga pas misalnya kita kenal nih mahasiswa dari prodi teknik bioproses ataupun informatika gitu ujungnya kawan-kawan yang dari teman satu organisasi kita kenal juga tuh jadi misalnya punya teman di organisasi kita ini punya teman ujungnya kita bisa kenal juga gitu jadi kayak nambah relasi sih selain itu ujungnya skill sama kemampuan kita juga terasa di sana gitu kalau misalnya ditanya suka duka menurutku itu sih yang paling dapat. Dari William, gimana? Kalau sukanya dari aku ya, eh, sebagai contoh dari PCA juga, sukanya eh, yang pertama itu jelas nambah relasi ya. Karena sebelumnya aku nggak punya banyak teman dari prodi lain. Dan pertemananku cuman seputaran prodiku aja gitu. Setelah join ke organisasi itu PCA, jadi nambah kawan gitu. Dari semua prodi udah ada kawan gitu. Terus untuk dukanya, eh, waktu yang tersita jelas banyak. Terus um, dari libur kita juga kemarin memang jelas terpotong. Tapi itu bagian dari proses. Karena dari proses itu kita bisa dapat pengalaman dan makin mengasah skill kita. Gitu. Nah, berarti kan udah punya pengalaman organisasi kan masing-masing dari pasangan calon nomor urut 2. Oh, kalau masuk organisasi kan kita butuh ngebangun personal branding kan ya. Kalau dari pasangan calon nomor urut 2, gimana sih cara kalian ngebangun personal branding kepada semua orang? Apalagi kan kalau semisal mencalonkan menjadi the next leader of Dell, yaitu ketua BEM sama wakil ketua BEM kan butuh eh, pandangan orang itu baik kepada kita. Jadi kita kayak mereka mandang kita kayak ini cocok nih jadi pemimpin. Berarti kan kita harus membangun personal branding. Mungkin dari Bapak asrama, dari teman sekelas, adik tingkat, atau mungkin dari organisasi lain. Mungkin gimana sih cara kalian ngebangun personal branding kalian? Oke. Jadi kalau dariku sendiri ya, kalau soal masalah personal branding itu ya pertama perlunya mengenali diri sendiri gitu ya. Kita itu orangnya gimana gitu kan. Ya, pastinya kita nggak tahu kayak gimana
kita di pandangan orang lain gitu. Jadi pertama kita harus mengenali diri kita dulu. Kayak kita itu mandang diri kita gimana? Apa hal-hal yang perlu dikembangkan dari kita? Apa hal baik yang bisa kita kasih ke orang gitu kan? Nah, terus pas kita udah ngenalin diri kita nih, kita tahu juga, oh aku orangnya gini, aku orangnya gini. Terus kita udah tahu juga kekurangan kita. Nah, kekurangan kita ini harus bisa kita perbaiki gitu kan. Jadi misalnya orang kenal kita, kita ini orangnya mungkin orangnya agak temperamental gitu. Mungkin ya cara memperbaikinya setiap kita ngomong sama orang, eh, emosi kita itu harus bisa lebih terkendali gitu kan. Jadi kalau untuk ngebangun personal branding itu hal yang paling utama itu yang kenalin diri sendiri dulu. Terus tentang bagaimana cara ngasih ke orang gitu kan. Hal yang baik tentang kita buat ngebangun itu ya kayak yang tadi kita join mungkin bisa join organisasi ataupun kalau misalnya kita nggak bisa join organisasi mungkin kita bisa juga karena ngebangun relasi itu nggak harus dari organisasi kan. Kita bisa juga ngebangun relasi sama orang lain baik itu teman sekelas, teman seangkatan, kakak tingkat atau adik tingkat lewat ya relasi yang bisa misalnya ke kakak tingkat ya kalau misalnya kakak tingkat butuh bantuan ya kita bantu atau kita butuh bantuan ya kita coba jangan sampai segan nanya ke kakak tingkat gitu kan tapi tetap penyampaiannya itu harus dengan bahasa yang baik juga kan biar nanti misalnya orang itu dapatnya kesannya yang baik juga kayak first impressionnya sama kita itu baik gitu oh ini orangnya baik nih gitu terus ya mungkin ke adik tingkat ya sebagai kita kakak tingkat ya untuk adik tingkat kita ya kita bantu misalnya kita bisa bantu mereka ngerjain tugas mereka atau mereka perlu sesuatu gitu ya mungkin bisa kita arahkan gitu kan jadi intinya kayak mana kita ngasih kesan yang baik sama orang gitu sih menurutku kita ngebangun personal branding kita gitu dan kalau misalnya kita bisa join organisasi ataupun kegiatan lain yang bisa ngasih hal yang baik juga ke orang lain mungkin itu bakal nambah nambah apa namanya hal-hal baik yang atau nambah cepat lah kita ngebangun personal branding itu gitu misalnya contohnya satu nih kan kita mau ngebangun personal branding kayak mana biar orang mandang kita itu oh ini anaknya baik nih gitu ya mungkin misalnya kita ambil contoh adik tingkat kita bisa jadi kayak yang aku bilang tadi misalnya punya satu bidang yang kita minati gitu kan mungkin kita bisa ngambil asisten tutorial di sana biar kita nanti bisa tutorialin adik tingkat kita jadi pas di sana kita tutorialin baik di kelas ataupun enggak tapi ujungnya mereka kenal gitu oh abang ini baik loh abang ini kalau misalnya aku ada tugas aku minta tolong bisa loh diminta tolongin baik loh abang ini gitu jadi personal branding itu untuk dibangun ya gitu ngenalin diri sendiri terus usahakan ngasih kayak yang tadi afirmasi positif ke orang lain atau kesan baik ke orang lain gitu jangan sampai intinya kita ngasih pandangan pertama atau first impression ke orang itu hal yang buruk dari kita gitu harus hal yang baik dulu gitu itu sih menurutku. Kalau dari William, gimana? Mungkin hampir sama ya dengan Febri. Yang pertama itu harus kita kenali diri kita sendiri. Kita harus menyadari di mana kita kurangnya gitu. Setelah kita tahu di mana kita kurangnya, kita harus mencoba untuk memperbaiki dan mengupgrade diri gitu kan. Terus yang kedua itu eh, bisa join ke organisasi. Karena kan kalau kita lihat orang yang join organisasi pasti pandangan orang, oh dia aktif ya, dia rajin ya mau ikut organisasi. Dan dari situ mungkin orang-orang bisa menilai kita sebagai mahasiswa yang aktif dan mau berkontribusi gitu. Terus dari pengalamanku pribadi kan, aku juga mantan asisten dosen waktu semester 3 kemarin. Asisten dosen mata kuliah matematika diskrit. Eh, em, Menurutku kita harus bisa diandalkan dan dapat dipercaya gitu. Misalnya ada adik tingkat yang minta mata kuliahnya, pelajarannya diulang lah bang gitu. Mau di luar mata kuliah ataupun di jam kuliah, kita harus bersedia gitu. Karena itu udah bagian dari tanggung jawab dan eh, bagian dari membangun personal branding juga menurutku. Itu sih. Oke, jadi mungkin buat para penonton mungkin bisa ya menerapkan atau mencoba tips-tips nih dari paslon 02 untuk membangun personal brandingnya. Nah, kan untuk paslon 02 nih, sebagai mahasiswa menurut kalian, apa sih isu-isu atau masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh mahasiswa? Boleh nggak kasih cara cara mengatasi isu-isu tersebut? Mungkin dimulai dari Febri. Oke, mungkin isu yang paling sering kita dengar itu khawatir ya sama nilai ya
sebagai mahasiswa itu hal yang wajar gitu kan. Yang namanya kita kuliah ya harus mengutamakan pendidikan gitu kan. Pasti nggak ada yang namanya mahasiswa yang kayak tenang-tenang aja pas ngadapin ujian gitu kan. Kayak, wah bentar lagi kuis nih, bentar lagi UTS nih, bentar lagi UAS gitu. Gak bakal ada mahasiswa yang kayak, ya udahlah UTS doang kok, gitu kan. Pastinya semua khawatir gitu lah. Kayak yang tadi dibilang pasti overthinking gitu kan. Bisa nggak ya? Ini gimana ya? Bisa nggak ya kelalui ini? Kemampuanku masih gini loh gitu. Nah, menurut kami, eh, kalau menurut gue itu sih yang masalah yang paling sering saya lihat ya di masa mahasiswa gitu. Nah, terus kalau dibilang cara ngatasinya, gimana? Ya, mahasiswa harus pandai lah ngatur waktunya, kayak mana dia biar belajar maksimal gitu. Satu hal yang pernah saya dapat gitu kan dari kakak tingkat, eh, gak semua orang cepat paham untuk mata pelajaran gitu kan. Tapi semua orang bisa paham. Nah, artinya itu semua orang kok bisa paham, tapi beda-beda kecepatannya untuk memahami gitu. Nah, kalau misalnya kita udah eh, memahami pelajaran itu nggak terlalu cepat, nggak secepat kawan kita, artinya ya usaha kita harus maksimal gitu. Jadi intinya itu tantangan lah untuk kita. Kalau misalnya orang lain itu cepat untuk memahami, ya itu keuntungan dia. Jadinya waktu dia untuk belajar itu bisa lebih maksimal untuk hal lain gitu. Karena untuk hal yang udah diketahuinya udah minim gitu kan, butuh waktu dikit aja. Nah, kita untuk memahami hal yang yang sama kayak dia butuh waktu yang lebih banyak karena eh, kayak yang kita bilang tadi, yang aku bilang tadi kan, untuk memahami itu nggak semua orang cepat gitu. Jadi kalau dibilang solusi untuk itu nggak jauh lagi dari kenali dulu diri. Cepat nggak paham sama suatu hal gitu kan. Terus kalau misalnya eh, nggak nggak sehebat orang lain ya harus sadar gitu. Terus ya harus bisa lah ngedorong diri sendiri biar berusaha lebih maksimal gitu. Tapi terlepas dari itu eh, juga sampai gitu terlalu oh aku ini orangnya nggak cepat nangkap loh, jadi aku harus belajar nggak harus harus 24 jam belajar terus gitu kan. Nah, jadi intinya harus ingatlah juga tentang menjaga kesehatan gitu, ngasih juga hal-hal yang bisa menghibur diri gitu. Jadi untuk solusi tentang permasalahan khawatir sama nilai UAS itu sih, kalau misalnya sadar diri kita kurang di suatu mata kuliah, usaha kita harus lebih maksimal gitu. Jadi nggak jauh lagi dari pengenalan diri. Kalau misalnya nanti dibahas, eh, jadi kalau misalnya tentang itu, kira-kira itu karena kami di bidang akademik, kami nggak bisa menyentuh secara langsung ya. Jadi kami berfokusnya gimana bisa sesuatu ke mahasiswa biar mahasiswa itu ujian ataupun kuis itu relax gitu. Nanti untuk mahasiswa itu untuk memberikan kayak hiburan lah gitu kan, hiburan refresh mahasiswa biar kayak terus gitu loh pas belajar gitu. Jadi kalau dibilang itu termasuk solusi atau enggak ya termasuk, karena di tengah kesuntukan belajar dari mahasiswa ya kami nanti harus bisa hadir gitu, kayak mana biar bisa ngasih solusi untuk mereka itu gitu sih kalau menurutku. Jadi kenali diri, terus kalau misalnya sadar kurang bagus ataupun kurang maksimal ya maksimalkan usaha, terus jangan sampai lupa ngasih apresiasi. Nah, di masa ini kalau misalnya pilih lebih ke poin ke nomor 3, karena kami membantu kalian ngasih aspirasi ke mahasiswa masing-masing sih. Ya mungkin bisa dilanjut sama calon wakil ketuanya. Oke, menurutku isu yang ada di sekarang itu mahasiswa masih takut berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Jadi untuk solusinya ada di visi misi kami nanti yang akan kami paparkan mungkin eh, menurut kami bisa untuk menjembatani mahasiswa dengan ke atas maupun ke mahasiswaan gitu. Karena setelah beberapa semester ini yang saya lihat masih banyak mahasiswa yang takut untuk menyuarakan pendapat maupun aspirasinya. Jadi melalui kami dapat untuk menjadi jembatan antara pendapat mahasiswa yang akan kami sampaikan ke atasan maupun ke mahasiswaan. Mungkin itu aja isu yang lagi banyak lah mungkin menurutku. Nah, tadi kan udah sempat disinggung kan mengenai eh, visi misi, ya kan? Boleh, kayaknya boleh nih disebutkan dulu apa itu visi misinya. Kan udah ada, udah di store nggak sih visi misinya?
Karena kan aku juga admin kan ya. Jadi aku udah lihat gimana visi misi dari paslon nomor urut 2. Mungkin itu ada inklusif, aspiratif, mungkin ada gitu kan ya. Eh, Bolehlah disebutkan dulu apa itu visi misinya. Terus bagaimana kalau semisal pasangan calon nomor urut 2 terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM? Gimana sih kalian memastikan kalau visi misi kalian itu dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan baik di kehidupan ITDL gitu? Mungkin aku akan menjelaskan di visinya dan nanti untuk misinya mungkin dilanjutkan Febri. Jadi visi kami itu mewujudkan badan eksekutif mahasiswa sebagai organisasi yang aktif, kreatif, dan inovatif, berkualitas dan mampu bersaing secara proaktif dalam dan di luar kampus berlandaskan 3M. Di mana maksudnya di situ yang pertama itu aspiratif. Aspiratif itu seperti yang udah aku bilang tadi, masih banyak mahasiswa yang takut atau masih segan untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya. Jadi di sini kami bertujuan untuk sebagai jembatan antara mahasiswa dengan mahasiswaan. Terus yang kedua itu nilai yang kedua eh, kreatif. Jadi kreatif di sini maksudnya kami menyusun program-program kerja yang dapat meningkatkan kreativitas dari tiap-tiap mahasiswanya, baik itu dari mahasiswa non organisasi maupun dari tiap-tiap organisasinya. Terus poin yang ketiga itu inovatif. Mungkin balik lagi ke prokernya. Dari proker yang kami buat bakal adalah ide-ide baru dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin akan meningkatkan eh, keaktifan dari tiap-tiap mahasiswa. Untuk visi mungkin seperti itu. Oke, aku lanjut. Terus kalau ditanya tentang kan udah dijelaskan nih tadi visi sama William. Nah, terus untuk mencapai visi ini kami buat beberapa misi yang perlu kami eksekusi gitu kan. Yang pertama di sini kami meningkatkan kerjasama dan komunikasi setiap elemen kampus guna mencapai kinerja maksimal dan dalam merealisasikan program gitu kan. Nah, kan nggak lepas nanti nih kami buat program kerja kami gitu dan nggak lepas juga program kerja ini berdasarkan aspirasi internal BEM ataupun dari mahasiswa lain gitu kan. Nah, nanti untuk mengeksekusi program ini tentunya itu tugas kami. Tapi kami nggak mungkin dong bisa mengeksekusi semua program eh, lewat tangan kami sendiri gitu. Kami juga perlu bantuan dari setiap elemen yang ada di kampus kan, baik itu kemahasiswaan, bagian akademik, ataupun semualah pokoknya bahkan di tim keamanan gitu kan. Ya semua intinya elemen yang ada di kampus bakal diperlukan gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan kami biar nanti program kerja yang kami berikan itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, perlu nih ditingkatkan kerjasama dan komunikasi. Jadi selain itu juga kenapa kami membawa kerjasama dan komunikasi di sini ya yang kayak tadi yang kami bilang tentang aspiratif. Jadi nanti setiap elemen di kampus itu bisa kami jalin komunikasi biar kami juga bisa nih nerima masukan atau saran dari orang itu biar kami bisa lebih maksimal lagi untuk realisasikan program gitu kan. Yang tuh untuk misi yang kedua itu menjadi wadah yang inklusif dengan menampung setiap aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya sehingga tercapai hubungan yang harmonis. Jadi menjadi wadah yang inklusif itu artinya eh, nggak ada istilahnya harus gimana namanya? Nggak ada syarat-syarat yang khusus baru mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka. Intinya kalau mereka punya aspirasi ya wajib ditampung gitu. Jadi itu sebenarnya peran dari BEM itu menjadi wadah yang inklusif yang bisa menampung setiap aspirasi mahasiswa. Nah, setelah menampung dari setiap aspirasi ini, nah perlu kan nanti disalurkan gitu kan. Misalnya aspirasinya ini, misalnya masukan kepada pihak, misalnya kita ambil yang paling dekat ke mahasiswaan gitu kan, selaku mungkin nanti sebagai pembina, ya harus bisa disalurkan juga ke mahasiswaan. Jadi istilahnya aspirasi dari mahasiswa itu nggak boleh berhenti cuma di BEM aja. Jadi istilahnya kalau mereka aspirasinya buat masukan ke mahasiswaan untuk program ini biar bisa kecapai, ya harus disampaikan ke kemahasiswaan gitu. Yang ketiga itu bekerja keras serta ikhlas dalam menjalankan tugas untuk menciptakan lingkungan organisasi yang mengedepankan integritas dan profesionalitas gitu. Jadi untuk menjalankan setiap program kerja yang kami buat itu eh, harus dijunjung tinggi yang namanya integritas. Ya, seperti yang kita tahu kan di Delhi itu integritas itu dijunjung tinggi gitu. Jadi di dalam BEM juga nanti misalnya kami terpilih nggak boleh lepas dari yang namanya integritas. Jadi integritas itu harus tetap dijunjung. Nah profesionalitas juga harus
tetap diutamakan gitu. Jadi jangan sampai ada nanti pilih-pilih dalam menjalankan program. Artinya, misalnya nih, nanti kami buat sebuah program, ya memang harus program itu untuk semua gitu. Nggak boleh sampai ada nanti, oh karena ini dari, misalnya suatu departemen mau buat program nih, nggak boleh karena departemen ini berasal mayoritas dari prodi ini, jadinya prodi ini aja yang diutamakan gini-gini. Jadi harus profesionalitas gitu. Jadi profesional ini juga ada kaitannya lah ke integritas tadi gitu. Jadi orang yang berintegritas maunya profesional juga dalam menjalankan tugas gitu. Yang keempat itu menjalankan berbagai kegiatan dan program kerja yang mengacu pada value organisasi yang aktif, adaptif, solutif, dan menekankan pada nilai 3M gitu. Nah, kenapa kami mengatakan ini? Karena kami pengen nanti program kerja yang dibuat itu, baik itu yang yang dari kami ataupun disarankan dari setiap departemen atau mahasiswa itu, yang kami tampung harus mengedepankan value organisasi. Artinya eh, ini memang nanti harus memberikan dampak yang nyata gitu, dampak yang nyata baik itu kepada mahasiswa ataupun kepada kampus gitu. Nggak boleh ini nantinya dampaknya itu atau keuntungannya itu hanya untuk perorangan atau per kelompok. Jadi memang harus mengacu pada value organisasi ya yang aktif. Yang aktif tadi artinya semua dari organisasi ataupun di luar organisasi yang kena dari program kerja itu ya harus aktif ikut dalam program kerja itu, dalam kegiatan itu. Terus adaptif itu kami di sini dalam menjalankan semua program kerja yang kami buat gitu kan untuk mencapai value organisasi yang baik ya harus bisa adaptif gitu. Istilahnya kalau misalnya nanti ada suatu hal eh, nggak di satu negara gitu. Misalnya dari departemen A ngurusin dari departemen A juga gitu. Tapi misalnya departemen A punya masukan untuk departemen B, ya bisa juga gitu. Dan departemen B untuk ke A juga bisa. Jadi sesama departemen itu harus bisa saling kerjasama gitu kan. Jadi istilahnya eh, setiap departemen yang ada ataupun elemen yang ada dalam BEM nanti harus bisa aktif dan juga adaptif. Artinya harus bisa eh, langsung cepat tanggap terhadap kondisi yang sedang dihadapi gitu. Selain itu solutif. Nah, solutif di sini kami em, berharap nantinya organisasi BEM ini bisa jadi organisasi yang solutif. Artinya cermat dalam melihat masalah-masalah apa aja yang kira-kira perlu solusi di kampus ini. Dan baik itu nggak lepas ya misalnya karena ini masalahnya kecil hanya menyangkut pautkan beberapa pihak, jadinya nggak ditanggapin gitu. Jadi mau itu kecil atau besar harus dikasih solusi gitu. Kalau memang itu menjadi suatu masalah, itu yang dimaksud dengan solutif. Dan terus yang terakhir menekankan pada nilai 3M. Yang kita tahu dari nilai-nilai yang ada di DEL itu, Martuan dan Marwar Bisuk nggak boleh lepas. Jadi sebagai walaupun kita ini organisasinya BEM ya bergerak nanti di berbagai bidang, ya tetap walaupun banyak proker nanti mungkin yang dilaksanakan yang harus tetap menjunjung nilai-nilai 3M gitu. Jadi mungkin itu sih penjelasan dari visi dan misi kami. Berarti dari visi misinya ini berarti udah siap kali nih kan untuk mencalonkan jadi ketua dan wakil ketua BEM. Udah mungkin udah eh, udah apalah gitu, udah kayak aku yakin nih pasti bisa udah gitu kan ya. Mungkin ya. Eh, Selanjutnya kayaknya boleh dilanjut beberapa pertanyaan lagi mungkin. Wah, berarti ini paslon 2 sangat jelas ya tadi memaparkan visi misinya dan cara mereka untuk mengeksekusinya. Nah, kita mau berandai-andai nih jika kalian terpilih. Tapi pede nggak sih bakal terpilih, Febri, William? Jelas pede sih. Harus pede. Ya harus pede. Oke, kalau gitu Ya, kalau jika kalian kalau dari oke, aku pribadi ya sama kayak William harus ya harus pede ya mau kayak manapun harus terima sama hasil Ya, lah nanti gitu kan. Karena ini juga ya. ini demi kepentingan apa namanya kepentingan bersama kok gitu ya. Kalaupun kita nggak kepilih ya nggak masalah lah selagi nanti pasangan yang lain tetap bisa bawa impact yang positif kan untuk kampus gitu. Jadi kalau misalnya kami kepilih itu tentunya bersyukur. Tapi pun kalau misalnya kalah ya tetap kami ikut merayakan gitu. Jadi nggak ada nanti istilah kalau misalnya salah satu pasangan kalah itu yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan gitu enggak. Tapi kami pengen kalau misalnya nantinya jadinya yang menang itu merayakan, yang kalah ikut bertepuk tangan gitu. Jadinya Nah, harus sama-sama suportif lah. Jadi kalaupun kepilih syukur, kalaupun nggak kepilih ya diduakan aja biar nanti pasangan calon yang kepilih bisa ngasih dampak yang baik sih ke kampus. Gitu menurutku. dan nah, kalaupun kami nggak kepilih,
kami bakal tetap berkontribusi, mulai dari pribadi kami sendiri. Kami mulai dari ngasih contoh yang baik-baik sama adik tingkat gitu, menurutku udah bagian dari kontribusi dan meningkatkan diri menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Nah, kalau gitu, jika kalian terpilih nih, ada nggak sih mungkin dalam bayangan kalian nih dari sekarang, proker kerja yang mungkin bisa kalian laksanakan untuk membantu warga Del dalam hal healing? Kan kita tahu kan tadi, apalagi eh, kalian merasa isu-isu mahasiswa saat ini tuh tentang overthinking, pasti butuh dong namanya healing ya kan? Ada nggak sih mungkin program kerja yang bisa menyelesaikan itu? Mungkin bisa dimulai dari William. Nah, jadi kami udah merencanakan beberapa proker. Jadi salah satunya itu eh, di bidang non akademik. Jadi nama prokernya itu eh, Weekend Fun. Jadi di proker ini kami berencana untuk eh, melakukan kolaborasi antara Depsembud dan UKM, baik itu PGM maupun PSM atau PTM. Jadi di sini kami berencana tiap bulannya itu ataupun 2 kali sebulan kami mengadakan eh, Weekend Fun. Acaranya ini kayak ngasih hiburan lah untuk mahasiswa yang udah jenuh gitu dengan situasi perkuliahan. Jadi nanti bakal ada penampilan dari Depsembud berupa band atau yang lainnya, dan PGM atau PTM, dan UKM-UKM yang bisa menghibur mahasiswa gitu. Oke, kalau dari Febri mungkin sama ya. Nah, program kerja kami itu sebenarnya udah ada beberapa. Memang kalau ditanya tentang refreshing, mungkin paling kena ke yang disampaikan William. Kayak ngadakan program kerja weekend fun, yang dimana nanti sebenarnya untuk waktu pelaksanaannya itu eh, eh, tergantung ya. Kalau misalnya memang perlu dilaksanakan, boleh kok dilaksanakan nanti dengan rentang waktu atau intensitas 1 kali sebulan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang bisa dilaksanakan ya. Tapi menurut kami itu bisa kok, karena mahasiswa mahasiswa di Dell tentunya pengen kan kayak ada suatu program gitu yang ya bisa lah jadi tempat mereka buat eh, sekaligus untuk hiburan juga nyalurkan bakat mereka gitu. Jadi itu sebenarnya yang kami kasih tadi. Jadi setiap UKM yang ada itu tidak hanya PTM, PGM, tapi juga UKM-UKM yang ada lah, segala UKM yang ada di dari mahasiswa yang nggak join UKM juga bisa ikut gitu. Jadi istilahnya eh, ini untuk juga kena ke visi misi kami yang tadi tentang gimana kami menerapkan itu biar mahasiswa itu berperan aktif di dalam organisasi gitu kan atau dalam kegiatan. Mungkin kayak yang kita tahu ya di kampus kita nggak bisa kita lepas fakta ataupun menghindar dari fakta kalau misalnya kayak misalnya ada suatu festival gitu kan. Minim gitu kayak kami mengundang mahasiswa dari setiap prodi untuk memberikan penampilan gitu kan. Kan mungkin kita lihat sering ada kan prodi ataupun eh, beberapa pihak yang nggak ngasih penampilan gitu kan. Nah, jadi kami di sini sebenarnya buat ini biar memacu juga mahasiswa itu biar aktif dalam ikut kegiatan gitu. Ternyata sebagai mahasiswa itu selain belajar boleh kok juga ikut aktif di organisasi gitu. Jadi kalau ditanya tentang memberikan healing gitu kan biar mahasiswa yang overthinking bisa reda sama overthinkingnya mungkin itu sih biar ada hiburan juga. Terus kan kalau semisal kita tahu nih mahasiswa Del kan kalau weekend itu kan paling nggak suka kan weekendnya diganggu karena kan 1 minggu kan udah dari Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu pagi masih ada kelas gitu mungkin ya. Gimana sih kalian nanti nanggapi hal-hal kayak gitu melalui proker kalian? Nah, kalau menurut kami tentang masalah yang takut weekend yang diganggu gitu kan. Nah, itu yang tadi kami bilang namanya weekend fun gitu kan. Jadi kami usahakan eh, program kerja ini nantinya bisa ngasih dampak yang positif lah ke mahasiswa gitu. Jadi tentunya mahasiswa ya harus diberikan apa juga kan kayak insight gitu kayak kalau misalnya ngikuti program ini ada kok untungnya kayak dibanding cuma kayak berleha-leha di asrama gitu kan cuma duduk-duduk aja di asrama. Kenapa nggak ikut program yang bisa
sebagai tempat buat mengasah kreativitas gitu kan, buat nyalurkan idemu ataupun nunjukkan bakatmu gitu ya. Kayaknya nggak salah sih kalau tentang apa namanya sekali-sekali gitu, karena juga nggak terlalu intens kan, sekali sebulan doang gitu. Jadi istilahnya dalam sebulan itu ada 4 minggu, 3 minggunya mungkin bisa dipakai untuk dia sendiri, terus 1 minggu nggak salah dong dipakai untuk ikut kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya untuk menghadapi tentang komentar-komentar ya, kayak nggak mau weekendnya diganggu gitu, ya lebih ke ngasih penjelasan aja sih. Kalau misalnya ngikuti kegiatan ini ada kok gunanya, bukan nggak berguna gitu aja gitu. Tapi ada kok gunanya tentang ya nyalurkan bakat sama hobi gitu. Nah, berarti dari setiap keputusan mungkin pasti ada kan solusi yang diambil dari masing-masing eh, calon ketua sama wakil ketua juga. Dari mulai tadi kita bicara soal personality, gimana kalian ngikut organisasi, terus gimana ke cara kalian ngebangun personal branding, gimana cara kalian eh, eh, mengatasi overthinking. Mungkin buat para penonton yang nantinya akan nonton podcast kita ini, mungkin mereka juga pasti ada yang ngambil, eh, mungkin aku cocok nih ngikuti saran ini, mungkin gitu kan ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, eh, boleh nih paslon nomor urut 2 ngasih pesan untuk mahasiswa yang nonton. Ibaratnya ini kayak kampanye kecil-kecilan kan ya. Karena kan kampanye udah dimulai. Bolehlah dikasih pesan-pesan untuk mahasiswa yang nonton. Dari terserah sih, entah wakil atau ketua boleh. Mungkin William aja duluan. Will. Gas, Web. Boleh, Web. Oke, dari aku duluan ya kalau gitu ya. Nah, jadi untuk semua penonton ya, untuk kakak, bang, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, mungkin kami nggak bisa kayak mengingatkan gitu, tapi ini sesama manusia kan nggak salah juga kayak ngasih apa gitu kan. Ya menurut kami ini namanya pemilihan ya. Kami di sini juga memberitahukan ya siapapun nanti yang kepilih nggak salah. Artinya nggak ada pemimpinnya, calon pemimpin yang salah di sini bukan. Tapi mungkin dari kakak sama abang sekalian, sama juga teman-teman dan adik-adik bisa melihat nantinya dari diri kalian kayak siapa nih kira-kira dari isi hati kalian gitu. Jadi kalau misalnya pesan dari kami, ya pilihlah pilihan kalian berdasarkan isi hati kalian itu. Jangan sampai kalian kayak eh, mempertaruhkanlah suara kalian berdasarkan pendapat orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kakak dan abang atau teman-teman dan adik-adik punya apa namanya pendapat sendiri tentang suatu pasangan, ya dipertahankan gitu. Jangan sampai gampang terpengaruh gitu. Jangan sampai karena iming-iming orang lain, mending pilih ini. Pendapat orang bisa aja beda-beda gitu kan. Nggak salah kok kita mempertahankan pendapat kita yang beda gitu. Jadi istilahnya berbeda itu nggak salah. Selagi kita merasa itu bagi kita itu masih benar kok gitu. Masih di jalan yang benar, yang nggak salah berbeda pendapat sama orang lain gitu. Jadi menurut kami itu demi terciptanya badan eksekutif mahasiswa yang nantinya bisa menjadi wadah yang inklusif, aspiratif, dan juga bisa menampung ide-ide kalian, pilihlah yang menurut kalian bagus. Sini kami nggak bilang diri kami paling bagus, tapi pilihlah yang bagus, pilih 02. Terima kasih. Pesan dari aku kurang lebih hampir sama. Eh, Manfaatkan suara kalian sebaik-baiknya. Dan jangan sampai golput. Eh, 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 Kami akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau kalian memang memberikan kepercayaan ke kami, kiranya pilih kalianlah 02. Wah, jadi gitu ya. Nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara podcast ini. Kita sebelumnya mau terima kasih juga untuk Paslon 02 yang udah menyempatkan hadir, memberikan waktu, tenaga, dan energinya, sudah hadir di podcast ini dan saling berbagi ya. Buat para penonton juga terima kasih yang mungkin nanti sudah menonton dari awal sampai habis. Semoga nanti Paslon 02 apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.